yang lebih miskin. Akhirnya setelah 7 rumah balik kepada orang yang pertama lagi. Masya Allah. Ternyata memang mereka golongan miskin semua. Allah. Tapi hatinya kaya semua. Allah. Hatinya hati orang kaya sama sekali. Allah. Inilah siapa yang memberikan rasa kaya dalam hati ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan rasa kaya dalam hatinya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus merasa kaya miskin ini ujian. Kaya miskin ini ujian. Namanya ujian itu waktunya ujian datang ya pasti datang. Waktunya diuji kaya, kekayaan itu akan datang. Waktunya diuji miskin, kekayaan itu akan hilang. Tapi bukan masalah kaya miskinnya, tetapi bagaimana hati kita mensikapinya, sama sekalian. Itulah iman. Kalau imannya kuat, maka hatinya ta'aluk kepada Allah. Hatinya tawajuh kepada Allah. Sehingga selalu berpikir ini adalah ujian Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Hadrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha didatangi oleh keponakannya, salah satu keponakannya itu Abdullah bin Munkadir rahimahullah. Dia minta bantuan pada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, mungkin ada uang atau mungkin ada apa yang bisa digunakan. Maka Hadrat Aisyah radhiyallahu anha dia katakan, sekarang ini tidak ada apa-apa di dalam diri saya ini. Seandainya Allah berikan saya ini 10.000 dirham, maka pasti semuanya tak kasih kepada kamu. Allah. Subhanallah. Setelah mengucapkan demikian, dalam beberapa menit kemudian datang orang bawa hadiah kepada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha 10.000 dirham. Allah. Maka Hadrat Aisyah radhiyallahu anha dia katakan, ini adalah ujian Allah terhadap ucapan saya. Langsung dipanggil Abdullah bin Munkadir rahmatullah. Ini ada uang 10.000 dirham. Maka dia gunakan untuk apa? Untuk membeli budak perempuan. Kemudian dibebaskan, dimerdekakan, dan dinikahi. Dengan harta itu tadi akhirnya dia membentuk keluarga yang luar biasa, sehingga memiliki 3 orang anak laki-laki. Dikasih nama Muhammad, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar. Dan 3-tiganya hafal Quran dan jadi ulama semuanya. Masya Allah. Ini hadirin yang mulia, semua pahalanya ini mengalir kepada Hadrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Inilah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila suasana iman ini dibentuk, maka akan mudah untuk membuat perkara-perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pentingnya kita dakwah, bicara iman, bicara kebesaran Allah, bicara kampung akhirat, bicara takasa agama. Bagaimana tanggung jawab agama ini ada dalam diri saya, ada dalam diri keluarga saya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita pembicaraan iman ini kurang. Akhirnya bicara dunia, sehingga pikiran kita pikiran dunia. Sehingga walaupun di masjid yang dipikir dunia. Allah Akbar. Yang punya anaknya dipikir dunianya bagaimana. Sehingga ketika anaknya mencapai prestasi agama, ya, alhamdulillah bersyukur. Tapi kalau prestasi dunianya masih melempem, hatinya gelisah. Seakan-akan kemampuan agama, kemampuan Al-Qur'annya ini tidak akan mampu menolong dia dalam urusan dunia. Maka hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka penting kita bicara iman, bicara iman, bicara iman, sekalian. Sehingga selalu yang dipikirkan ini perkara iman. Bagaimana iman anak saya, bagaimana iman saya, bagaimana iman keluarga saya, bagaimana iman anak saya, bagaimana iman umat seluruh dunia. Nah, ini jelas. Yang dipikir itu bagaimana keadaan iman. Karena dengan iman ini meningkat, maka amal-amal agama ini akan mudah. Takasa agama akan mudah. Korban-korban untuk agama ini akan ringan. Dan merasa senang. Seperti para sahabat radhiyallahu majma'in, mereka ini berkorban dan merasa senang. Hartanya bisa digunakan untuk agama. Kenapa? Karena memang fikirnya ini fikir akhirat. Sehingga hartanya, apa yang dimiliki di dunia, laku untuk akhirat, gembira. Hari ini ada orang punya uang banyak, bertumpuk-tumpuk sak lemari. Tapi ternyata ketika dibelanjakan, gak payu. Kenapa? Karena uangnya uang mainan. Uang mainan, ya Allah. Anak kecil kalau dapat uang mainan senang, gembira dia. Kumpul-kumpulkan. Habis itu dikasihkan ke ayahnya. Ya ini tak kasih hadiah, uang, sak koper. Masya Allah. Setelah dilihat ayahnya, oh uang mainan. Maka ayahnya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ini tidak bermanfaat dalam kehidupan ayahnya. Ya hanya untuk menyenangkan anaknya saja. Begitu juga harta benda kita, kekayaan kita, kemampuan kita, kesehatan kita, waktu luang kita, pikiran kita. Ketika dipilih Allah untuk agama, maka kita gembira. Berarti ini harapan akhirat ini terbuka. Nah, ini terbuka. Karena setiap saat kita akan berangkat ke akhirat. Tidak tahu siapa yang lebih dulu. Masya Allah. Ini di antara berapa orang di sini, nanti siapa yang lebih dulu. Bukan siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang dibuat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa keberkahan, membawa keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkahan dalam kehidupan dunia, kemuliaan, kesuksesan dalam kehidupan di akhirat. Maka hari-hari kita disuruh bicara kebesaran Allah, bicara kampung akhirat, bicara usaha agama sekalian. Mas saya memberitahu di dunia ini sebetulnya ada berapa macam usaha. Kalau kita mikir usaha pertanian, perdagangan, pabrik, perekonomian, pendidikan, apalagi militer dan sebagainya. Tapi sebetulnya Mas saya beritahukan bahwa usaha di dunia ini hanya ada dua saja. Yang pertama adalah usaha kekasih Allah. Yang kedua usaha musuhnya Allah. Nah ini dua saja. Satu kekasih Allah, satu musuhnya Allah. Nah, kalau kekasih Allah ini usahanya apa? Usahanya mengajak kepada Allah, mengajak kepada kampung akhirat. Nah, sekalian, mengajak kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga targetnya apa? Targetnya adalah selamat dari api neraka, masuk surga. Nah, targetnya selamat dari api neraka, masuk surga.
Kalau usahanya musuh-musuhnya Allah, maka dia punya usaha apa? Menjauhkan daripada Allah, supaya lalai kepada Allah, supaya sibuk dengan perkara-perkara dunia, bahkan sibuk perkara maksiat. Nah, targetnya apa? Targetnya ya supaya masuk neraka, jauh dari surga. menemani siapa? Pemimpinnya, yaitu iblis laknatullah alaih. Maka hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, semoga Allah lindungi kita dari musuh-musuhnya Allah dan pilih kita menjadi penerus kekasih-kekasihnya Allah SWT. Kekasih-kekasih Allah itu siapa? Yaitu para nabi dan rasul, dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Diteruskan para tabi'in, tabi'in, terus sampai sekarang para alim ulama kita. Maka kita ini kalau pengen selalu dipilih Allah, digunakan Allah, dijadikan pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita ini ya alhamdulillah sudah dipilih sekarang ini. Maka kita minta lagi supaya Allah terus gunakan kita. Ya Allah, pilih saya, ya Allah, pilih keluarga saya, suami saya, istri saya, ya Allah, anak-anak saya, ya Allah, gunakan ya Allah untuk agamamu, ya Allah. Ya Allah, pilih kami, ya Allah, untuk keluar lebih lama dan lebih jauh lagi. Nah, ini ya. Keluar lebih lama dan lebih jauh lagi. Sehingga kita semakin berani berkorban. Tandanya seorang itu semakin cinta, maka dia itu semakin senang berkorban. Kok mulai males berkorban lah, ini berarti cintanya udah mulai luntur. Jangan-jangan ini sudah ada yang lain. Nah, ini jangan sekalian. Maka kita ini harus perhatikan semangat berkorban untuk agama, Masya Allah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para masyayikh ini sangat sayang kepada kita, umat baginda Nabi SAW di Indonesia ini, sehingga diberikan takazah, diberikan tanggung jawab agama seluruh dunia, boleh untuk dakwah ke seluruh dunia, apalagi ke negeri-negeri kafir. Masya Allah, tiap pengajuan langsung disetujui, Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hidupkan suasana di rumah kita dengan 5 amal rumah. 5 amal rumah itu apa? Taklim, halaqah tajwid, taklim, kemudian mudzakarah 6 sifat, kemudian tashkil dan musyawarah. Mas kalian, kenapa kok di rumah kita ini perlu dihidupkan 5 amal rumah? Supaya di rumah-rumah kita ini diprogram dengan agama. Diprogram dengan agama. Kalau di rumah-rumah kita ini enggak dibuat 5 amal tadi, maknanya tidak diprogram dengan agama. Sehingga yang program siapa? Ya wallahu a'lam. Minimalnya diprogram nafsunya sendiri-sendiri. Nah, kita belajar untuk mengontrol takrib amal-amal rumah ini, mengontrol amal masjid,
suami kita ini kira-kira di masjid ini ikut amal masjid apa enggak? Nah itu sekalian. Oh, suami saya itu ternyata enggak ikut dakwah amal di masjid. Ternyata suami saya itu hanya sebagai abid di masjid. Maka itu jangan dimarahi suaminya, jangan dimarahi, didoakan. Dimintakan kepada Allah, ya Allah pilih suami saya dalam amal dakwah di masjid. Lah di masjid aku sendirian Emi, gimana? Nah ini ya gimana kira-kira? Ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dulu ya sendiri, ya, gitu. Dulu ya sendiri ya. Yang penting kita pertama itu fikir, nah begitu. Hidupkan taklim di masjid. Taklim di masjid dihidupkan. Kemudian musyawarah, kalau nggak ada temannya bagaimana? Fikir harian, nah, fikir siapa yang mau tak ajak untuk memakmurkan masjid. Nah, gitu. Jamaah, alhamdulillah jamaah di masjid sudah banyak, tapi yang ikut ambil bagian dalam dakwah di masjid ini kok belum ada. Sama aja. Maka kita ini bantu, nah, istrinya bantu Mibi sampai cari kira-kira siapa yang mau ditaskil, nah, siapa yang mau diikromi, nanti aku tak bantu, nah, gitu. Istrinya bantu untuk mendoakan nanti kalau ketemu istri orang yang ditargetkan itu bisa diikrom. Nah, ini namanya kerjasama. Seorang mukmin laki-laki dan mukminah wanita ini bekerja sama untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan sholat, membayar zakat. Mas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak kita akan melihat orang tuanya ini kompak untuk menjadi dai dan daiyah. Jika diharapkan anak-anak kita akan menjadi dai dan daiyah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjasama yang kita buat kadang-kadang kelihatannya sepele, kelihatannya ringan, kelihatannya tidak membawa hasil, kelihatannya sama sekalian. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala sudah pandang usaha kita, maka Allah akan jadikan asbab hidayah. Minimal-minimalnya kita sendiri bisa istiqomah. Naik, istiqomah itu katanya naik dalam pengorbanan. Yang kedua, istiqomah diri kita jadi asbab hidayah, baik manusia maupun jin di sekitar kita. Bahkan manusia maupun jin di seluruh dunia. Nah, sekalian, karena yang memberi hidayah ini hanya Allah. Kita ini tidak mampu memberi hidayah. Kita hanya bisa usaha hidayah. Maka penting kita nih silaturahmi harian ya sekalian. Suaminya ditanya kira-kira hari ini mau silaturahmi kemana? Nah, begitu. Kalau dalam usaha dunia itu ada pengaturan, ada planning, ya, ada planning, perencanaan. Nah, maka direncanakan suaminya ini, bapak-bapak ini perlu buat 15 nama. Nah, 15 nama yang mau ditaskil, mau diajak. Dikasih aja judul daftar nama yang akan diajak masuk surga. Begitu. Tulis nama-nama orang yang kita mau ajak atau kita mau taskil. Baik anak kita, baik adik kita, baik tetangga kita, teman sekalian. Ini nama-nama yang kita tulis 15 nama. Dibuat
dua lembar. Hmm. Lembar pertama masuk ke kantong kita, lembar kedua ditempel di dekat tempat sholat istri kita, ibu-ibu. Jadi nanti ibu-ibu habis sholat lihat, ya tak doakan dulu. Minimal kirimi Al-Fatihah. Doakan nama-namanya supaya Allah pilih bisa ikut keluar 3 hari. Begitu ya sekali. Suaminya juga begitu. Habis sholat, habis amalan, habis baca Quran, mendoakan. Terus doakan dulu. Kadang-kadang suami kita atau diri kita ini nggak berani ngomong. Mau ngomong ke orang monastir ini kayak maju mundur. Maju mundur mengomingkem. Enggak, dakwah ini memang penyakitnya itu 2M katanya. 2M. Apa itu? Bisa juga maju mundur, bisa juga mengomingkem, bisa juga malu dan males. Nah, ini malu, males. Malu, mau sore ngomong ini. Malu, males. Hidayah di tangan Allah. Gitu kan. Karena kita ini dihibur sama setan. Hidayah di tangan Allah. Bahkan ini karena saking malesnya kita ini dakwah, orang-orang itu berpikir bahwa dakwah itu membuat dosa. Loh, kok bisa? Iya, kamu tuh jangan dakwah. Saya pernah itu dikasih dikasih tahu sama ada orang sudah tua gitu. Kamu tuh jangan dakwah. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak De? Karena dakwah itu membuat dosa katanya. Loh, kok bisa, Pak De? Iya, gara-gara kamu dakwah, kamu akhirnya bertengkar. Nah, itu kan dosa. Maka dakwah ini membuat dosa, katanya gitu. Ya Allah, ini karena kita ini lemah dalam dakwah. Hingga suasana dakwah ini nggak terwujud. Akhirnya orang itu berpikir dakwah ini akhirnya membuat perpecahan, membuat pertengkaran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahannya pada saya. Karena kita ini kadang-kadang keliru. Dakwah kita niatkan untuk orang lain. Padahal dakwah ini untuk diri saya. Maka kalau dakwah ini diniatkan untuk diri saya, yang dibicarakan itu untuk memberi semangat saya. Saya tahajudnya kok lemah, ada paling mek 2 rakaat. Nah, itu wis tahajud gajah katanya teman-teman itu. Lu kok bisa tahajud gajah? Iya, tahajudnya itu sudah mepet dengan adzan, terus tarhim itu tahajud. Ya sah itu tahajudnya, tapi tahajud gajah cuma cepetan. Cepet-cepetan ya Allah Akbar. Tidak ada kenikmatan lah ini. Ya, ini jamaah sekalian. Maka kita perlu perbaiki, bicarakan pentingnya tahajud, bicarakan pentingnya sholat awal sebelum adzan dikumandangkan. Dan kadang kita karena lemah, nunggu adzan baru wudhu, akhirnya datangnya ngepres, kadang telat. Allah Akbar. Ini perlu kita bicarakan pentingnya sholat berjamaah awal waktu, datang sebelum adzan, masya Allah. Maulana Sa'ad Ahmad Barakatuh dia sampaikan bagaimana 1 jam sebelum subuh bisa sudah membaca Al-Quran. Gitu. Allahu Akbar. Semoga Allah mudahkan kita bisa mengamalkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Inilah dakwah itu beri semangat diri kita, tapi kita niatkan. Kita niatkan, mudah-mudahan Allah terima amal kita, dakwah kita, dan Allah jadikan asbab hidayah bagi seluruh manusia dan jin seluruh dunia. Emang kita kerjanya kerja lokal, tapi niatnya kita niatkan untuk supaya Allah terima dan Allah jadikan asbab hidayah seluruh manusia dan jin seluruh dunia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok begitu? Karena kita ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Allahumma sholli Wasallam. wa sallim. Jadi kita ini berpikirnya itu seluruh dunia, bukan hanya manusia, manusia dan jin, ya mas sekalian. Manusia dan jin seluruh dunia. Supaya Allah segera tambah rahmat taufik hidayah. Yang belum beriman bisa segera beriman. Yang sudah beriman bisa meningkat iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mas sekalian. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicarakan takaza lagi, bicarakan lagi. Mungkin kita sama-sama tidak punya uang. Sama-sama tidak punya uang sebetulnya. Tapi ada keberanian untuk daftar. Ada keberanian untuk daftar. Sama-sama tidak punya uangnya. Daftar yang $1.500 sama yang $5.000 sama saja. Allah yang berangkatkan. Gitu. Akhirnya berani kita daftar yang $5.000. Tapi kalau kita kurang bicara iman, bicara takaza agama, nanti kita, kalau $5.000 itu berapa ya? Kalikan 16.000, waduh berapa ini? Gitu. Nah, nanti ya kalau nggak dikabulkan Allah, nek dikabulkan Allah ya apa ini? Apa yang tak jual ini? Terus nggak punya apa-apa, gitu akhirnya. Kenapa? Karena pikirannya ini pikiran dunia. Akhirnya keberanian untuk takaza itu berat. Tapi ketika kita bicara iman, bicara takaza, bicara tanggung jawab agama, maka keberanian untuk berkorban sangat besar, teman sekalian. Ibaratnya seperti mana orang tua, teman sekalian. Orang tua ini punya 10 anak, dia siap handle sendirian. Terutama ibu-ibu ini udah pengalaman handle anak yang macam-macam sifatnya, wataknya. Siap handle. Ketika anak sakit, ketika anak butuh bantuan, siap bantu. Apapun yang harus dikorbankan. Tapi ketika orang tuanya ini sudah lemah, kadang-kadang 10 anak ini tidak ada yang siap semua. Saling dioper kayak bola, oper sana, oper sini. Kadang-kadang ketika orang tua butuh biaya, kumpulkan keluarganya, siapa yang siap? Siapa yang urunan itu pun masih berat kadang-kadang. Tapi itulah kenapa? Karena perasaan tanggung jawabnya ini lemah. Ketika ada seorang ulama, dia orang tuanya sedang sakit, maka dia kumpulkan adik-adiknya. Maka dia bilang, siapa saja boleh merawat ayah, tapi syaratnya dia tidak boleh ngambil warisan dari ayah. Adiknya nggak ada yang mau. Ngerawat susah payah tapi nggak dapat warisan. Nah, memang sengaja digitukan sama dia supaya dia bisa ambil. Kalau begitu saya yang ambil. Akhirnya dirawat sendiri sampai ayahnya ini, Allah. Ini pintu surga ini, merawat orang tua ini. Ini pintu surga. Maka dia rawat sendiri sama sekalian. Sampai orang tuanya akhirnya meninggal dunia. Dan dia tidak ambil warisan. Tapi dari situ tiba-tiba dia mimpi ada uang 100 dinar. 100 dinar. 100 dirham. Dia tanya, apa berkah apa enggak? Oh enggak berkah, enggak mau diambil. Besoknya lagi mimpi lagi ada uang 10 dirham. Berkah enggak? Enggak berkah, enggak diambil. Sampai akhirnya ada uang 1 dirham. Berkah enggak? Berkah. Akhirnya diambil. Setelah diambil dibelikan ikan. Dapat ikan 2. Ternyata di dalam ikan itu ada mutiara, ada permata yang sangat indah. Akhirnya terkenal ceritanya, akhirnya dipanggil raja. Panggil raja, dibeli sama raja. Dibeli dengan berapa? 70 keledai beserta muatannya. Muatannya emas permata. Tapi dia nggak terkesan. Kenapa? Karena yang dia kesan ini bahwa merawat orang tua itu adalah tanggung jawab saya. Inilah pintu surga. Gitu. Begitu juga ini merawat agama ini lebih besar lagi hadirin yang mulia.
merawat agama ini bukannya pintu surga lagi, pintu puncaknya surga jangan sekalian. Karena akan dikumpulkan bersama kekasih kita yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini hati yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas pentingnya perkara inilah kita senantiasa bermusyawarah dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Bagaimana keluarga kita itu selalu dipilih oleh Allah. Bagaimana keluarga kita selalu dipilih oleh Allah. Bagaimana keluarga kita selalu dipilih Allah. Tidak ada cara lain kecuali kita ambil tanggung jawab ini. Ini tugas, ini tanggung jawab saya. Nah, begitu. Ini tugas, ini tanggung jawab keluarga saya. Yang lain siapa? Yang lain membantu saya. Yang lain membantu saya. Mau ambil boleh, nggak ambil juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa semua ambil. Nah, karena kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terus penting perkara ini sama sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT gunakan kita dalam usaha agama. Allah masukkan perasaan tanggung jawab agama dalam diri kita. Sehingga kita tambah hari tambah digunakan oleh Allah untuk bisa membentuk jamaah takaza ke seluruh dunia. Pentingnya perkara ini mudah-mudahan Allah terima, Allah kabulkan keluar kita selama di sini. Nusrah kita Bapak Ibu sekalian selama di sini semoga Allah terima. Amin. Dan Allah jadikan asbab hidayah bagi masyarakat kampung sini dan umat seluruh dunia seluruh alam. Amin. Dan kita sekarang pasang niat supaya Allah gunakan lebih lama dan lebih jauh lagi insyaallah. Tazkir insyaallah. Ini Pak silakan insyaallah. Niat negeri jauh insyaallah tahun ini 2026.